Oke, teman-teman, tadi dikatakan bahwa ada juga orang-orang yang menuduh bahwa Adam itu tidak mati kok setelah makan buah itu. Ini kan pikirannya ini nggak memakai pikiran, saya katakan. Tidak memakai logika, tetapi hanya membaca apa yang tertulis di situ. Nggak pakai logika, nggak pakai tafsir. Mati di situ mati rohani, bukan mati fisik yang dimaksud. Perhatikan, kenapa itu mati rohani? Ya, karena ketika mereka diusir dari surga, kan tidak mati fisik mereka dari Taman Eden, bukan dari surga. Diusir dari Taman Eden, fisik mereka masih ada, masih hidup. Pertanyaannya mati yang mana? Mati rohani mereka. Nah, yang dikatakan oleh iblis apa? Kalau kamu makan buah ini, nanti kamu akan terbuka mata kamu dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Itu kata-kata iblis kepada mereka. Jadi manusia itu ingin menjadi seperti Allah, makanya dia ikuti kata iblis itu. Ternyata tidak. Justru itu pelanggaran. Dan secara rohani mereka mati. Makanya dikatakan dalam kitab suci, semua orang telah berdosa karena satu orang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ya, karena kesalahan satu orang manusia atau nenek moyang kita. Jadi yang dimaksud mati di situ bukan mati dalam arti fisik. Kalau mati dalam arti fisik, tidak ada Felix Xiao saat ini. Ya, kalau Felix Xiao masih mengaku sebagai keturunan yang diciptakan Tuhan, pasti Felix Xiao tidak ada saat ini. Ya kan? Karena kalau Adam dan Hawa mati, berarti dia tidak ada lagi manusia kan? Tidak ada keturunan lagi kan? Ya kan? Kalau mati fisiknya kan? Ya, betul. Nah, yang mati itu mati rohaninya. Nah, kalau mati fisiknya, Felix Xiao nggak ada sekarang ini. Yang menuduh-nuduh itu. Sudah tamat riwayatnya. Bahkan saya pun, kita pun semua nggak ada mungkin. Ya kan? Betul. Jadi yang dimaksud mati di situ, mati rohaninya. Sehingga dikatakan nanti dalam kitab suci, perjanjian baru, kematian upah dosa adalah maut. Maut apa maksudnya di situ? Ya, di situ baru ada akibat dari dosa itu. Akibat dari dosa yang sudah dilakukan itu. Tentu ada kematian fisik. Tapi ketika dia melanggar di kejadian itu bukan mati fisik. Kalau mati fisik berarti Tuhan itu menciptakan manusia baru lagi. Berarti di dalam kitab suci itu bukan Adam dan Hawa manusia pertama. Tapi ada manusia lain. Karena mereka mati semua. Dan tidak ada. Ya, betul. Ceritanya di situ mati fisik. Mati di situ mati rohaninya. Mati rohaninya apa? Dia melanggar firman Allah yang melarang dia memakan itu. Itu jelas. Nah, tadi saya bilang mereka itu nggak pakai penalaran, nggak pakai pikiran yang lebih bagus, memakai pikiran yang tumpul, yang memang tujuannya menghina kok. Tujuannya menghina ya pasti tumpul, gitu. Ya, betul. Oke, ya saya sapa Pak RT dulu ya. Selamat malam Pak RT. Oh, ada Mohon Pak RT ya? Mohon maaf ini saya membuat keributan di sekitar lingkungan ini Pak RT. Lanjutkan. Selamat malam Pak RT. Selamat malam Pak. Siapa ini kecil dulu itu tulisannya? Pak Oke. Boni ya? Pak Boni. Iya, Boni. Maaf, siapa? Boni. Oh, Pak Boni. Maaf Pak ya, soalnya tulisannya kecil. Selamat malam Pak Boni, Tuhan berkati. Panggil Boni aja, jangan Bapak. Saya terlalu tua kalau Bapak. Saya lagi mengerjakan sesuatu. Nah, itu juga bro, yang perlu kita bahas adalah ya belum tentu juga kalau contohnya Adam dan Hawa waktu itu tidak memakan buah itu, belum tentu itu manusia mati. Iya kan? Karena pada saat itu kan manusia itu hanya dua, Adam dan Hawa. Dan belum ada firman-firman Allah atau ketetapan-ketetapan Allah.
Yang Allah Ya. perintahkan, jangan makan buah di tengah pohon itu. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Nah, Hmm. secara kalau apologetnya kan, kalau apologet itu menggunakan akal budi ya, akal kita yang kita punya otak. Ya. Jadi menurut saya bisa juga kalau contohnya Adam tidak memakan buah pohon yang ada di tengah kebun itu, bisa juga waktu itu manusia itu abadi, jadi tidak mati. Nah sekarang kita kan manusia mati. Berapa? 80 tahun paling lama mati. Ya. Iya dong. Ya. Adam juga pada akhirnya mati. Walaupun itu matinya mati fisik. Ya. Nah, belum tentu kalau dulu itu siapa yang tahu. Bagaimana kita menjelaskan itu? Ya. Karena pada waktu itu belum ada firman-firman Tuhan yang keluar. Karena firman itu baru keluar bahwa Allah menyuruh mereka supaya tidak memakan buah yang ada di tengah kebun. Bila kalian akan makan, maka kalian akan mati. Dan ternyata mati mereka. Mati, tubuhnya mati. Sampai Ya. kita saat ini mati. Ya. Nah, Jadi ada dua sisi yang harus dilihat itu, Bro. ah, Kalau si Felix itu, ya, kalau si Felix itu mengatakan mati itu dalam arti ketika mereka makan itu langsung mati di tempat itu nah yang dipertanyakan. itu maksudnya dia. Jadi saat dia makan itu berarti langsung mati. Nah, ini yang dia tidak pakai, tapi ini pakai dia dengkul ini. dia nggak membaca bahwa Allah sudah merencanakan bahwa memang mereka akan makan itu, dan malah mereka terbuka mata mereka. Ya, jadi kalau dalam pandangan kita bahwa Allah itu mengetahui, ini suara saya kembali-kembali. Iya. Enggak, di sini sama aku sih bagus. Oke. Sebentar, saya ada yang harus dikecilin ini karena suara saya kembali ke sini, Bro. Enggak apa-apa, kecilin dulu. Kecilin di situ, kecilin aja, Bro. Oh, udah. Oke. Ya, di mute aja, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini kita harus melihat dua sisi, Bro. Jadi mereka ini kan memang tujuannya menyerang orang, jadi yang hanya dilihat secara konyol. Itu sama. Kalau nanti saya memang tujuan saya menghina orang, saya tidak mungkin bicara yang benar-benar pasti. Contoh yang saya bilang tadi begini. Bisa saja pandangan dia itu mengatakan bahwa mati di situ saat mereka makan tuh langsung mati. Itu bisa begitu pemahaman dia. Atau yang kedua, seperti pemahaman yang Bro sampaikan, mati, tapi bukan mati langsung di situ, tapi ada nanti sebagai akibat dari apa yang sudah dibuat, itu nanti akan terjadi ketika mati fisik. Nah, itu yang saya katakan tadi, itu upah dosa adalah maut. Ya, kematian fisik itu akibat dari dosa asal. Tetapi yang dimaksud mati di situ di kitab Kejadian bukan mati langsung di situ, mati di tempat. Itu. Nah, kalau ada yang mengatakan mati di tempat, ya itu konyol. Itu penerjemahan yang salah. Nah, itu. Oke. Saya berikan waktu dulu, Bro Boni, kepada Pak RT ini. Kalau enggak, nanti saya bisa diusir di lingkungan RT ini. Saya berikan waktu dulu nih. Silakan Pak RT. Halo Pak RT. Saya jangan sampai diusir Pak RT ya. Oh, lagi ada gangguan ya dengan HP-nya Pak RT. Ini Pak RT. Silakan Pak RT dicoba. Halo Pak RT. Halo Bang.
Ya, silakan Pak RT. Baru dengar suara saya ya. Wah, error nih. Oke. Tadi tentang apa? Penciptaan ya. Juga terkait topik Pak RT. Ya, Boleh juga walaupun ya. tentang penciptaan juga boleh. Iya, saya lagi fokus ke hal lain, memang lagi sambil ngerjakan sesuatu. Tapi tadi dengar Bang Boni ngomong itu, saya melanjutkan aja ya. Kira-kira kan di situ topiknya. Kecil suaranya Pak RT. Kecil ya, aduh, sorry. Apalagi yang harus disetting ya. Tes sudah? Sudah Pak RT. Belum. Sudah kecil. Masih sudah lumayan besar. Udah lumayan besar ya. Oke. Ya, begitulah memang Bang Boni, Bang Gia keadaannya. Kalau Nggak kedengaran Pak RT. Ada yang komen itu. Iya. Oke, kalau gitu saya off dulu, saya perbaiki ya. Oh, itu ada yang negur jangan merokok juga. Kayak penyakitku itu bagaimana itu? Oh, Oke. Sambil kita tunggu Pak RT ya. Oke. Kita tadi kan sudah bahas tentang tuduhan itu, Bro ya. Oke, aku tutup dulu ininya karena kembali suaraku. Oke ya. Nah, nanti kalau bro akan bicara nanti buka aja. Oke. Jadi tadi kita sudah membahas tentang tuduhan itu. Sebenarnya gampang sekali itu, Bro. Ya, tadi itu ada dua sisi itu dilihat dan ada hal-hal lain. Juga ada penjelasannya di tafsiran-tafsiran ya.